Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Ifandi dengan NIM 0553330292, dan di video ini saya akan menjelaskan tugas praktik 3 pemrograman berbasis objek dengan studi kasus manajemen restoran menggunakan Java. Program ini mencakup konsep abstraksi, inheritance, encapsulation, polymorphism, exception handling, operasi input dan output, dan file, serta penggunaan array list, struktur, keputusan, dan pengulangan. Kita akan mulai dari penjelasan desain kelas, lalu melihat kode profile, dan diakhiri dengan pengujian program dengan demo pengujian program. Kita sudah siap untuk codingannya, dan selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja yang saya buat tadi. Untuk yang pertama, untuk struktur programnya, di sini kita merancang struktur kelas-kelasnya. Ada 8 file Java di sini. Di dalam program ini tuh ada 8 file Java. Di puncak hierarki ada kelas abstrak. Di situ kita akan buat menu item atau di kelas Java ini, dan menu .item ini ada kelas dasar untuk semua item menu. Dari menu item ini kita kelas ada isinya makanan, minuman, dan juga diskon. Selain itu ada kelas menu yang bertugas mengelola daftar menu menggunakan array list. Terus ada kelas pesanan. Kelas pesanan ini untuk mencatat orderan pelanggan. Lalu ada menu exception sebagai custom exception, dan ada menu main restoran dan file restoran Java. Ini untuk program utamanya sebagai kita menjalankan programnya nanti. Terus di situ aja, diskon, main restoran, minuman. Apa alasan kita untuk menggunakan kelas abstrak di menu item ini? Karena setiap menu pasti punya nama, harga, dan kategori.
tapi cara menampilkannya berbeda-beda. Itulah yang kita abstraksi. Terus untuk pertama itu menu item.java. Nah, kelas pertama ini adalah abstrak class. Kita perhatikan atribut-atributnya. Di sini ada atributnya. Di sini ada atributnya, ada nama, harga, dan kategori. Semuanya ini deklarasikan sebagai private. Ini adalah implementasi dari encapsulation. Kita membatasi abstrak untuk atribut dari atas untuk mengakses dan mengubah lainnya. Kita sediakan getter dan setter. Ini set nama, ini kita setter. Di ini kan kita berikan validasi untuk set harga, akan melempar illegal argument exception kalau kita nilainya kita ganti. Lalu ada elemental abstrak untuk tampil menu untuk data string. Enter abstrak ini untuk artinya tidak punya implementasi di sini. Jadi setiap kelasnya wajib implementasikan sendiri. Ini adalah inti dari abstraksi. Lanjut ke ini menu makanan. Untuk file makanan, minuman, dan diskon itu ketika kelas ini sekelas dari menu item tadi. Artinya mereka mewarisi semua atribut dan metode dari menu item. Ini adalah konsep inheritance. Di sini kita perhatikan keyword extends menu item di setiap deklarasi kelas. Masing-masing punya atribut tambahan yang spesifik. Misalnya kayak makanan itu ada atribut tambahan jenis makanan, misalnya nasi, mie, dan snack. Kalau minuman kita punya jenis minuman, misalnya panas, diskon, punya diskon atribut tambahannya. Dan ada juga metode tambahan yang setelah diskon. Dan yang paling penting itu perhatikan di metode tampilan menu di masing-masing dari ketiga kelas ini. Misalnya dari diskon. Nah, di ketiga kelas ini mengoverride metode yang sama dari menu item, tapi hasilnya berbeda-beda sesuai jenisnya. Inilah satu metode polymorphism yang banyak bentuk. Terus kita ke menu exception. Nah, kelas ini custom exception yang kita buat sendiri dengan extend kelas bawaan exception. Kelebihannya kelas exception ini biasa kita bisa menggunakan kode error spesifik, misalnya kode error 101 untuk item 0, kode 102 untuk duplikasi nama, kode 103 untuk menu kosong, dan seterusnya. Ini memudahkan debugging karena pesan errornya lebih informatif. Untuk ada di sini menu Java. Kelas menu ini bertugas untuk mengelola semua item menu menggunakan ArrayList. Kenapa ArrayList? Karena jumlah item menu bisa berubah-ubah, bisa ditambah kapan saja. Metode tambah item ini menerima objek dari menu item, bisa berubah minuman, makanan, dan diskon. Ketiga kelas ini subkelas dari menu item.
Di dalam metode ini ada pengecekan duplikasi nama, dan jika ditemukan kita lempar menu exception dengan kode 102. Di sini tampilkan menu, di metode tampilkan menu. Di sini ada node voice for each yang memanggil item dot tampil menu. Nah, ini yang memanggil fungsi item dot tampil menu, karena tampil menu ini sudah di override di tiap subclass, jadi setiap item akan tampil sesuai dengan jenisnya. Inilah polymorphism yang bekerja. Untuk operasi file, kita itu ada metode simpan file. Ini simpan ke file. Ini metode ini menulis seluruh daftar menu ke file menu .txt menggunakan buffer writer. Jadi format tiap barisnya seperti ini: tipe, nama, harga, atribut tambahan. Dan metode dari penguatan file ini, metode ini membaca kembali dengan buffer reader saat program yang dijalankan. Jadi data menunya tidak hilang meski program sudah ditutup. Lanjut kita ke pesanan.java. Nah, kelas pesanan ini mencatat pesanan satu pelanggan. Atributnya itu meliputi ada nama pelanggan, ada nomor meja, waktu pesan. Waktu pesan ini diambil dari otomatis, nomor struknya bertambah secara otomatis. Jadi lalu terus. Nah, di metode initial ini melakukan interaksi sesuai item yang dipesan. Kalau item adalah instance dari diskon, maka gunakan harga setelah diskon. Sisanya kita menggunakan harga normal. Di sini kita menggunakan operator instance stock untuk mengecek objeknya. Terus untuk ini metode buat struk, ini menyusun struk lengkapnya. Ada header. Di sini ada headernya. Ada restoran, detail-detail setiap itemnya, ada total diskon, total bayar, dan lain-lain. Terus ada juga ini simpan struk. Ini metode ini menyimpan struk ke file, ke dalam folder. Ke folder struk, menyimpannya. Dia menyimpan folder ke dalam folder struk di folder src. Ini akan otomatis folder baru karena struk. Jadi struk yang di pesanannya akan tersimpan otomatis ke situ. Terus kita ke terakhir, main restoran. Ini adalah kelas utamanya untuk menjalankan program. Ada main, terus strukturnya adalah loop while yang terus berjalan selama pengguna belum memilih keluar.
Di dalam loop kita tampil menu utama, baca pilihan method, terus tiap pilihan itu ada pilihan metode yang berbeda. Ada yang satu memanggil proses tambah item, terus ada kalau yang kedua itu proses tambah menu, 3 proses pesanan, dan seterusnya. Tiap-tiap metode itu dibungkus oleh bracket untuk merangkap menu extension karena kalau misalnya inputnya tidak valid atau tidak keluar pesanan. Ini tampilan utamanya, kita akan tampilkan header restoran, terus tampilkan menu utama. Ini untuk tampilan tambah menu. Terus ini untuk yang kedua, ini tampilkan menu. Yang ketiga untuk pesan pelanggan. Yang keempat ini kita buat untuk melihat struk dari file yang tersimpan. Yang terakhir ada utilitas, itu untuk memudahkan pengguna dalam memilih menu-menu. Di sini akan tampilkan menu dari 1 sampai sekian. Oke, terakhir mungkin kita akan menjalankan programnya. Kita running. Nah, di sini menu utamanya sudah muncul. Pertama kita coba pilih menu yang pertama, item menu, tambah menu. Di sini saya pilih makanan, nama itemnya nasi goreng, untuk harganya 20.000. Jenis makanannya pasti nasi. Ini item nasi sudah berhasil ditambahkan dalam menu, dan dia akan terotomatis di menu .txt untuk menyimpan menu-menu yang ada. Oke, lanjut, mungkin kita tambahkan lagi untuk minumannya. Kopi panas, harga 10.000. Kopi panas. Oke, sudah berhasil. Ini kita tambahkan diskon untuk promo. Kita pilih nomor 3. Misalnya nama promonya paket untuk harganya 30.000. Diskon kasih 15%. Oke, paket hemat berhasil ditambahkan. Di sini kita akan sudah membuat menu-menunya. Kita coba tampilkan menu-menunya. Nah, ini menu-menunya. Ada makanan itu nasi goreng. Untuk minumannya ada kopi panas
dan promonya cuma ada paket hemat. Terus kita akan coba membuat pesanan pelanggan. Nah, di sini dia menyuruh kita untuk membuat dan memasukkan nama pelanggan, misalnya Bayu, nomor mejanya 1, menu kita jalanin ulang, buat ulang pesanan. Jadi nomor meja 1. Oke. Di sini jalanin ulang lagi, kita buat pesanan, nama pelanggan meja 1. Nah, di sini dia menampilkan daftar menunya, jadi kita pilih nomor sesuai item yang ada di menu. Kita mau nasi goreng, dia akan menampilkan menu nasi goreng, kita tambah pesanan, terus kopi, kita masukkan angka 0 untuk selesai pemesan. Dan ya, struknya muncul di sini. Struk 001, nama Budi, nomor meja sekian, nama itemnya nasi goreng kopi panas, total 30.000. Nah, ini ada simpan file, dan file sudah disimpan, dan struknya simpan di sini, folder struk. Nah, di sini struknya sudah kesimpan. Terus kita coba nomor 4, lihat struk dari file, kita masukkan nomor struknya, struk 1. Struk yang pertama itu sudah muncul, jadi si Budi pesan nasi goreng dan kopi panas. Oke, jadi seperti itu untuk tampilannya. Jadi kalau misalnya kita mau keluar dari programnya, kita masukkan nomor 6 dan ya keluar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata dan kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.